Hello, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di channel Sharing with Daddy. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 3 hal yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya online class. Hal yang pertama, yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran online adalah tidak mengetahui dengan tepat cara menggunakan aplikasi pembelajaran online. Begitu banyak aplikasi pembelajaran online yang digunakan oleh sekolah ataupun tempat kursus dalam pembelajaran online saat ini, seperti Zoom, Google Classroom, ataupun Google Meet. Sebagai seorang user atau pengguna, dalam hal ini siswa, guru, maupun orang tua, kita harus mengetahui dengan tepat cara menggunakan aplikasi ini. Jika tidak, nanti akan menjadi satu hal yang bisa menghambat ketidakefektifan online class. Sebagai contohnya, beberapa siswa dalam penggunaan aplikasi Zoom, mereka mengalami masalah di mana masalahnya adalah mereka tidak bisa mendengarkan pengajarnya. Nah, hal ini terjadi karena mereka lupa mengklik join audio atau gabung audio pada aplikasi Zoom. Nah, hal yang terjadi adalah semasa pembelajaran online mereka tidak bisa mendengarkan gurunya saat menjelaskan. So, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, caranya adalah sebelum memulai pembelajaran online, harusnya ada komunikasi yang jelas antara guru dan orang tua ataupun siswa tentang cara penggunaan aplikasi online. Jika informasi yang didapat dirasa masih kurang atau masih ada sesuatu yang belum diketahui, kita bisa mencari informasi secara penggunaan aplikasi pembelajaran online tersebut lewat internet. Kita bisa buka lewat browser ataupun bisa menonton video tutorial cara penggunaan aplikasi tersebut lewat YouTube. Sehingga, salah satu masalah yang bisa mengakibatkan ketidakefektifan online kelas ini bisa kita atasi. Hal yang kedua yang bisa menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran online adalah tidak disiplin. Karena belajarnya dari rumah, terkadang anak menjadi tidak disiplin. Mengapa? Karena mereka berpikir mereka tidak perlu pergi ke sekolah pagi-pagi seperti biasanya. Betul tidak? Nah, kebanyakan anak saat ini menghabiskan banyak waktunya untuk menonton TV ataupun bermain handphone. Dan paling parahnya lagi, beberapa anak mengalami kecanduan bermain online game. Terkadang mereka lupa waktu untuk istirahat, di mana biasanya mereka sebelumnya tidur jam 9 malam ataupun jam 10 malam, dan sekarang mereka tidur jam 12 malam, ataupun ada beberapa anak yang tidur jam 1 pagi. Karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal tersebut. Sehingga nanti ketika mereka mengikuti pembelajaran online, mereka merasa tidak nyaman dan tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka belum mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pembelajaran online. Hal ini tentunya kurang baik untuk disiplin seorang anak. Karena sebagai seorang anak, mereka harus belajar untuk disiplin sejak dini, sehingga mereka bisa menghargai waktu, dan otomatis mereka bisa lebih siap untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran online. Dalam menghadapi hal ini, sebagai orang tua, kita harus mengingatkan dan mengajarkan anak untuk lebih disiplin. Meskipun pembelajarannya dilakukan secara online dan dilakukan di rumah, kita harus mengajarkan mereka untuk bangun tepat waktu dan bersiap-siap sebelum pelajaran online dimulai. Minimal anak harus bersiap-siap 30 menit atau 1 jam lebih baik sebelum pembelajaran online dimulai. Mengapa hal ini perlu? Karena sebelum belajar, anak memiliki kebutuhan biologis seperti kebutuhan makan, kebutuhan bersih-bersih, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk merefresh otak mereka, sehingga nanti ketika mereka telah memenuhi kebutuhan tersebut, mereka akan lebih siap dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran online. Hal yang ketiga yang bisa menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran online adalah karena tidak ada tempat dan waktu untuk belajar anak di rumah. Di manakah tempat anak melakukan pembelajaran online selama ini? Apakah di ruang tamu? Apakah di tempat tidur? Atau di dapur? Atau di meja makan? Ataukah anak memiliki ruangan khusus untuk belajar di rumah? Nah, jika jawabannya adalah anak memiliki ruangan khusus untuk belajar di rumah, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Mengapa?
Karena tempat anak belajar di rumah adalah salah satu faktor yang penting untuk mendukung suksesnya proses pembelajaran online di rumah. Mungkin ada beberapa anak yang mengalami masalah seperti ketika mereka belajarnya di ruang tamu dan tiba-tiba terganggu konsentrasinya karena ada tamu yang datang sehingga mereka diminta untuk berpindah tempat saat belajar berlangsung. Hal ini bisa berpengaruh besar terhadap konsentrasinya si anak dan bisa menjadi salah satu masalah besar terhadap tidak efektifnya pembelajaran online di rumah. Hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menghindari masalah tersebut adalah menciptakan ruangan yang kondusif untuk anak belajar di rumah selama proses pembelajaran online. Ruangan yang kondusif untuk anak belajar di rumah bisa menciptakan mood anak untuk belajar di rumah lebih baik dan otomatis mereka akan lebih berkonsentrasi dan mereka akan lebih fokus mengikuti pembelajaran online. Ruang belajarnya si anak di rumah bisa diciptakan di kamar tidur ataupun di ruangan khusus yang ada di rumah dengan menyediakan meja, kursi, dan kebutuhan si anak saat belajar. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman untuk belajar di tempat tersebut. Dan jika ada waktu lebih, orang tua dan si anak bisa bekerja sama untuk mendekorasi ruangan kelasnya sehingga si anak akan merasa lebih nyaman dan sehingganya mereka akan lebih berkonsentrasi dan lebih rajin lagi untuk mengikuti pembelajaran online di rumah karena mereka merasa mereka memiliki ruang khusus untuk belajar. Hal yang terakhir yang bisa mengakibatkan efektifnya pembelajaran online di rumah adalah memberikan waktu si anak untuk belajar. Mengenai hal ini, diusahakan semua orang di rumah mengetahui jadwal anak belajar di rumah. Sehingga nanti ketika anak sedang belajar, tidak akan ada suara-suara bising yang dihasilkan di rumah atau yang berasal dari dalam rumah yang bisa menyebabkan konsentrasi anak belajar terganggu. Itulah beberapa hal yang bisa saya share untuk video kali ini. Untuk anak-anak, semangat belajarnya di rumah. Dan untuk orang tua dan guru, tetap semangat untuk membimbing anak-anak karena masa depan anak ada di tangan kita bersama. So, terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, terima kasih.